Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bahas soal video penulis yang viral di channel Kupas 2, yaitu soal fitur turbo di Yamaha NMAX bikin motornya makin cepat rusak. Diprotes ya, wah bisa-bisan sing ngilokno ya nggak sedikit ya. Diomongi ya, namanya insinyur Jepang tuh ya semua pakai perhitungan, sudah dipikirkan matang-matang, sudah dipertimbangkan. Orang insinyur Jepang itu pasti lebih pintar, insinyur Yamaha-nya pasti lebih ngerti. Tapi ya tentu ya mereka ngomong seperti itu tanpa dasar, tanpa bukti, tanpa apa-apa, wis. Cuma asal ngomong kok. Nggak ada insinyur Jepangnya telah melakukan ini. Gak ono ya. Mana ada seperti itu. Penulis dengar bahwa dari peltnya itu pakai yang lebih kuat, lebih keras. Itu insinyurnya sudah mikir. Nah, yang jadi pertanyaan adalah soal mesin. Apakah kualitas partnya itu beda atau sama? Kita nggak ngomong piston ya, tapi dari bearing dan seterusnya, sama atau enggak? Kayak misalnya Templar yang bagian roller wis pokoknya sing bagian muter-muter di noken as itu beda enggak? Karena mesin itu harus beda perlakuannya antara yang RPM tinggi dan RPM rendah. Ingat bahwa kalau motor normal, motor matic normal, kecepatan rendah ya RPM rendah. Kalau RPM tinggi itu pasti bisa terjadinya di kecepatan tinggi. Nah, fitur turbo ya, walau bukan turbo beneran, tapi YECVT itu bikin motor bisa jalan RPM tinggi di kecepatan rendah. Bisa gereng kayak motor matic. Kayak motor bebek, kayak motor lagi. Soal RPM tinggi ini juga penulis kok dibilang nggak bener, belum punya motornya kok ngaku-ngaku, belum ada konsumen yang terima motornya kok sudah mengklaim macem-macem. Lah tapi kan ada toh vlogger media yang meliput ketika NMAX itu didemokan di Sentul kan, udah jelas lah ya ketika S mode itu diaktifkan, motor itu bisa sampai 8000 rpm. Padahal 8000 rpm kalau normalnya ya penulis di Pernada ini kan 8000 rpm itu sekitar kecepatan 80 apa enggak. Sungguh tak delok Excel yang dikirimi dari Surabaya Performance kan. Penulis mintanya dyno power versus kecepatan juga ya. Power versus RPM, power versus kecepatan, dan dengan melihat angka yang sama penulis bisa menemukan RPM ini kecepatan berapa ya. Selini ono RPM versus kecepatan dewe mesti ini. Yang jelas 8000 rpm itu normalnya di kecepatan tinggi. Jadi kalau 7000 itu saya rada tengah-tengah ya. 7000 rpm itu kecepatan 50, 60, 70 kalau nggak salah ya. 8000 rpm
di kecepatan 80 ke atas. Nah, ini fitur turbo memungkinkan 8000 rpm di kecepatan 40 km per jam kalau nggak salah. Nanti penulis lihat anunya ya, lihat screenshotnya ya, carikan screenshotnya kecepatan berapa, rpm berapa. Jadi ya harusnya sudah nggak bisa dibantah lagi loh. Fitur turbo, walau bukan turbo beneran, itu bakal bikin mesin cepat rusak. Cepat rusak kenapa? Karena itu RPM tinggi. RPM tinggi itu paling merusak mesin. Masa sih nggak percaya bahwa RPM tinggi itu bisa merusak mesin? Coba deh lihat instruksi ya. Kalau inline itu apa yang nggak boleh? Kecepatan tinggi atau RPM tinggi. Kalau inline pertama pasti disuruh pelan-pelan, jangan dibuat geber-geberan. Kenapa? RPM tinggi itu. Orang juga diomongin jangan sering ngebut. Kenapa? Biar mesinnya awet. Nah ini kok jadi pada protes semua ketika penulis ngomong fitur turbo di NMAX itu bikin NMAX-nya cepat rusak. Kan itu RPM tinggi. Dan penulis juga menekankan bahwa kalau sudah pakai NMAX turbo, jangan pakai Yamalup Supermatic. Mungkin ada yang protes loh. Saya ini pakai olinya selalu Yamalup terus. Ya memang bisa Yamalup terus, mesin nggak rusak bisa, tapi ada beberapa syarat. Misal daerahnya dingin, misal ganti olinya sering, sama satu lagi nggak kencang. Jadi kalau pakainya kecepatan 30, 40, mau pakai oli palsu pun no problem. Pakai kalem-kalem gitu, jalan kecepatan sekian gitu, nggak pernah kencang, ya awet motor. Coba jalan 100, jalan gas mentok gitu, gas mentok beberapa menit gitu, ya bakal cepet rusak lah motornya. Kalau olinya Yamalup Supermatic terutama. Yang bikin rusak itu adalah karena kebanyakan oli itu tidak didesain untuk kecepatan tinggi. Oli Indonesia itu banyak sekali yang terlalu mengandalkan viscosity index. Oli yang mahal-mahal itu malah cepat rusak. Kenapa? Karena viscosity index-nya tinggi. Yang masalah adalah karena mereka itu untuk mendapatkan viscosity index tinggi, mereka pakai ada aditif tambahan. Ya entah dari pabrik olinya maupun yang jual bahan dasar olinya. Bisa aja mereka itu sama-sama mengandalkan aditif tambahan. Kayak lah contohnya penulis kemarin itu pakai Fastron Platinum. Nah sekarang pakai apa coba? Pakai Shell Advance Power. Apa bagus olinya? Harga sama sekali tidak mencerminkan kualitas olinya. Ini olinya ya, dibanding oli murah-murah, mending oli murah. Oli murah yang bagus-bagus sama orangnya aja kalah loh ini. Oli Advance Power yang sekarang penulis pakai ini.
Ini juga pakai hari kedua, wis pirang 77 km. Tuh, oil meternya 77, mbok ketok apa enggak. Tapi 77 km. Itu penulis berani pakai sekarang ini karena sudah ditambahi oli samping dan minyak goreng. Lek gak ditambahi itu ya gak wani aku. Apalagi sekarang siang panas-panas. Biasanya mulangnya itu kan wis sudah mulai gelap. Ini siang-siang jam 1:30 ini. Setengah 2 pakai oli yang kalau kena panas encer. Wes. Shell Advance Power ini jadi contoh oli yang kalau pakai RPM tinggi cepat rusak. Ya silahkan dah, coba bandingkan sendiri nih. Kalau mau oli rekomendasi yang sama mahalnya ya Ravenol Racing ya, sing 15W50 piro? 10W50 bola opo. Ravenol yang ono tulisannya USVO ya, Ravenol USVO. Mbo sing gawe mobil, mbo gawe sepeda motor, wis padha ae lah. Cari kekentalan yang sesuai. Kalau daerahnya panas pakai yang belakangnya 50. Kalau daerahnya agak dingin belakangnya 40. Daerahnya super dingin kayak Jepang sana pakai belakangnya 30. Sukanya keluar malam-malam ya 40 itu bisa aja masih terlalu kental, pakai 30 gitu ya. Pengen tahu oli bagus atau enggak, pakai dulu jalan santai 2 km. Saat itu kan oli sudah sudah panas toh. Habis itu pakai ngebut. Itu suara mesin nggak boleh makin kasar setelah itu. Jadi setelah pemakaian 2 km suara mesin nggak boleh lebih kasar. Harus tetap seperti ketika suara di 2 km tersebut. Itu oli bagus. Dan oli yang bagus sekali itu ya kalau sudah ngebut bermenit-menit kekentalannya tetap. Bukan tanpa alasan bahwa kalau di MotoGP itu pakai olinya adalah oli PAO. PAO ya, penulis nggak ngomong full sintetik, soalnya full sintetik itu menipu ya. Harus ada label PAO-nya, PAO 100%. Karena banyak oli PAO yang PAO-nya tidak 100%. Yang pour point-nya, titik tuangnya itu bukan minus 60 atau tidak mendekati minus 60 derajat. Kebanyakan cuma minus 45. Itu bukan oli PAO yang full mestinya ya. Yang full itu ya paling enggak min 55, min 57. Nah itu baru PAO. Tapi ya juga berdoa bahwa moga-moga pabrikannya tidak menambahkan lagi additive viscosity index improver. Karena kalau nambahkan ya wis lah, jangan harap olinya bagus. Pengalaman penulis sendiri pakai oli yang bahan PAO mantep, keren. Olinya memang bener-bener konsisten, sip, gak rugi beli yang harga ratusan ribu. Tapi oli full sintetik saya nggak ada tulisannya PAO, wah banyak sekali yang mengecewakan. Oli termahal kayaknya ya oli 9 Circle itu 350.000 per liter. Tapi kualitas ya memang mungkin ya dibanding full sintetik lain lebih baik, tapi dibanding oli mineral aduh kalah jauh sekali. Harusnya oli full sintetik itu nggak boleh kalah dari oli mineral, tapi yang terjadi sekarang kalah. Dipakai di motor kalah, diuji di pemanasan kalah. Ingat juga ya bahwa fitur turbo YCVT mode S itu bukan merupakan fitur yang dipakai untuk mendapatkan top speed. Jadi
fitur itu terutama adalah untuk membuat kecepatan rendah bisa pakai RPM tinggi. Jadi pemakaiannya juga bukan di jalan lapang lengang itu ya, tapi terutama di ya daerah kayak gini nih, mode S gitu ya. Nanti pas bisa gitu ya, akselerasinya enak. Ya wes lah, itu aja ya. Jadi untuk mereka yang protes, untuk yang merasa penulis ini, motornya belum diterima konsumen, belum pernah naik sendiri, kan ya sudah kelihatan loh ya, sudah didemokan cara kerja YCVT mode S itu bagaimana, sudah ditunjukkan. Dan kesimpulannya adalah kalau pakai YCVT, RPM mesin akan diarahkan ke RPM tinggi, bukan RPM rendah. Jadinya apa? Kecepatan rendah, RPM tinggi. Sering digaeng gereng. Konsekuensinya apa? Kalau sering digaeng gereng ya butuh oli yang mumpuni. Kalau olinya pakai oli bawaan ya, motor masih baru langsung digeber, hancur itu. Jangankan yang turbo, yang nggak turbo aja punya penulis jadi fuel dilution sekarang gara-gara olinya yang ya kualitasnya di bawah standar. Banyak ya orang yang nggak percaya bahwa kualitas oli Yamaha itu di bawah standar, padahal rendah sekali kualitasnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.